Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus tuduhan ijazah palsu yang saat ini sudah menetapkan tersangka 8 orang dan salah satu klaster yang menjadi intinya adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa ya. Ini menjadi tersangka yang digadang-gadang sebagian orang yang mendukung Pak Jokowi sepertinya pengen melihat mereka untuk segera dilakukan penahanan. Ini yang disampaikan oleh Roy Suryo pada saat hari ini memberikan statementnya di hadapan para pendukungnya. Dia bilang begini bahwa kami itu selalu digadang-gadang terkait dengan pasal yang dugaannya memalsukan dokumen, lebih tepatnya adalah dengan analisa yang telah mereka lakukan. Ada pasal 32 dan juga 35 yang hukumannya di atas 5 tahun penjara karena salah satu alasan dari kejaksaan melakukan penahanan jika ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Karena kalau kayak pencemaran nama baik dan yang lain-lainnya itu kan hukumannya dalam hitungan bulan atau maksimal juga sekitar 2 tahun ya. Tapi pasal yang ini berusaha untuk dikenakan karena adalah strategi dari tim dugaan yang mendukung Pak Jokowi agar mereka dilakukan penahanan agar tidak lagi bersuara di sosial media ataupun juga media massa. Ada salah satu statement dari Rismon Sianipar juga dalam kesempatan ini yang sepertinya kayaknya mengkonfirmasi dugaan dari banyak netizen termasuk aku pribadi seperti di video sebelumnya yang aku bilang bahwa kayaknya timnya Roy Suryo CS ini sebenarnya di hati kecil mereka juga nggak peduli sebenarnya mau itu ijazah asli atau palsu karena untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden itu kan syaratnya hanyalah minimal ijazahnya SMA. Nah, di sini ada satu bagian yang disampaikan oleh Rismon Sianipar bahwa saya yakin bahwa kepalsuan dari ijazah Jokowi ini bakal bisa merembet ke banyak hal. Salah satunya adalah dugaan. Wah, keyakinannya Bang Rismon bilang bahwa nanti di tahun 2029 ini sepertinya putranya, yakni adalah wakil presiden sekarang, Pak Gibran ya, yang digadang-gadang dugaannya akan menjadi presiden. Nah, apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa mereka begitu kekeh? Karena adalah salah satu strategi agar langkah yang diambil oleh keluarganya Pak Jokowi mungkin yang mau mensukseskan putranya sebagai presiden nanti di tahun 2029 bisa terhalang dengan adanya kasus yang sudah berujung pidana ini, teman-teman. 2029, kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun, dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka bukan saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, dan 11.000 triliun persen pasti dia jadi presiden. 2029. Memang aku boleh akui masyarakat Indonesia kan memang tidak semuanya dalam kategori SDM-nya SDM tinggi karena pendidikan kita kan mayoritas lulusannya itu masih SD atau maksimal juga SMA, kayaknya jarang yang masuk kuliah. Poinnya adalah ya yang disampaikan timnya Rismon ini memang sudah jelas banget bahwa dengan keyakinan mereka bahwa proses pencalonan diri Gibran sebagai wakil presiden pun juga penuh dengan kontroversi, ada aturan yang dilanggar dan sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan kalau bapaknya ini, which is adalah Pak Jokowi, tidak dilakukan hal yang sifatnya adalah serangan-serangan yang bisa membuat nama baiknya hancur, dugaanku ke arah sana, karena kan yang bisa dalam tanda kutip pemilihannya ya Pak Prabowo kemarin ya dengan wakil presiden Gibran, ya masih ada nama besarnya Pak Jokowi kan, gara-gara ya Pak Jokowi juga yang masih banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia, ya elektabilitas dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran itu naik. Itu adalah salah satu analisa yang paling banyak aku temui di sosial media ataupun juga media massa. Well, sebenarnya kalau ditanya sekarang ya, aku juga termasuk yang sebenarnya kecewa ya dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun gitu ya. Karena harapanku sih akan jauh lebih maksimal kemajuan Indonesia. Tetapi kan sayang banget Indonesia juga ya masih berjalan di tempat. Kayaknya siapapun presidennya tuh kayaknya masih sama-sama aja nggak sih? I don't know, aku nggak tahu nih. Apakah Pak Prabowo nanti setelah menyelesaikan kepemimpinannya sebagai presiden, Indonesia itu ekonominya maju, banyak rakyat yang sudah tidak menderita lagi. Aku tidak ada fanatik dengan siapapun di sini ya teman-teman, tapi
topik kita bahas adalah dari statement-statement mereka di jejak digitalnya. Nah, salah satu tokoh yang juga pro kontra adalah Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang baru saja dilantik sebagai salah satu tim reformasi Polri. Ada pro kontra juga aku lihat di sini ya, karena ada yang bilang, Pak Mahfud ini pada saat dulu menjabat sebagai menteri itu kesannya tidak vokal, tapi kalau udah nggak menjabat, sekarang vokal banget. Takutnya nanti setelah sekarang masuk dalam tim reformasi Polri ini, kan ada Pak Prabowo juga nih yang menjadi salah satu pembinanya ya, atau memimpin ini. Nanti juga melempem nih, ya suka tidak suka sih ya, aku sih tidak ada manusia yang sempurna. Cuman, aku masih melihat Pak Mahfud MD itu masih banyak lah nilai edukasinya dan lebih banyak kejujurannya. Ini versi aku. Nah, terus aku penasaran dengan ada postingan di Instagramnya beliau yang kayaknya terganggu dengan sebuah berita yang dinilainya adalah hoax. Ini adalah berita Mahfud MD tegaskan ijazah Jokowi asli. Roy Suryo dan Tifa resmi jadi tersangka tuduhan palsu. Tidak ada tanda tanya, tapi ini adalah sebuah statement. Di akun Instagramnya Pak Mahfud bilang bahwa itu adalah palsu ya, hoax ya. Ada berita beredar bahwa setelah Roy Suryo CS dijadikan tersangka, Mahfud MD bilang ijazah Jokowi asli. Berita itu adalah pelintiran. Saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Aku udah dengerin ya di wawancara channel YouTube-nya beliau. Ya memang Pak Mahfud MD mengatakan bahwa saya tidak pernah bilang bahwa ijazahnya Joko Widodo itu asli, tapi tidak ada kata-kata palsunya. Tapi secara intentionnya Pak Mahfud tuh mau bilang adalah saya tidak mengatakan ini adalah palsu atau asli. Nah, coba kita simak dulu cuplikannya terkait dengan pembahasan isu masalah ijazah Joko Widodo ini. Karena menurut beliau harusnya nih ya, kalau logika hukumnya harus dibuktikan dulu nih di pengadilan, kata Pak Mahfud, bahwa ya ini ijazahnya sudah asli. Kalau memang terbukti ijazah tersebut adalah asli, nah nanti Roy Suryo CS itu akan menerima konsekuensinya dengan pasal ya fitnah ataupun juga pencemaran nama baik. Tetapi kalau memang belum ada penentuan ijazahnya asli atau tidak oleh hakim, bukan oleh polisi atau penyidik, karena Mahfud MD bilang bahwa penyidik itu tidak bisa mengkategorikan, mengejudge bahwa itu asli atau palsu. Memang UGM sudah bisa memberikan keterangan bahwa memang betul kami telah mengeluarkan ijazah di tahun 85 atas nama Joko Widodo. Tapi untuk pembuktiannya menurut Mahfud MD itu harus oleh hakim. Harus ada sidang di pengadilan yang lain dulu untuk mengkategorikan apakah itu asli atau tidak. Kalau penyidik sih mengatakan identik ya, ya memang itu adalah tahapan dalam proses hukum, makanya kan nanti ada persidangan untuk menguji semua itu. Ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya mendadak. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oke. Ini adalah kayak dua possibility atau dua kemungkinan bagaimana hakim akan menilai kasus ini ya. Kemungkinan yang terakhir ini adalah yang seperti dikatakan tadi, hakim tidak bisa menentukan apakah pasal yang dikenakan oleh penyidik terhadap Roy Suryo CS akan berlaku atau tidak, karena belum ada kepastian hukum apakah ijazahnya sudah asli atau belum. Cuman kan menjadi masalah begini ya, bukankah dari pihak UGM sudah mengatakan itu adalah asli? Terus siapa dong yang bisa memverifikasi? Data-data yang disampaikan dari timnya Roy Suryo CS juga punya alasan. Misalnya adalah kayak salah satu sosok yang pertama kali memposting ijazah Joko Widodo yang diklaim adalah asli, dan kemudian itu yang dijadikan bahan untuk analisa timnya Roy Suryo CS itu adalah salah seorang kader PSI ya, namanya Dian Sandi Utama. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang, lebarannya ini sudah saya upload yang asli. Ini adalah versinya. Nah, kemudian Roy Suryo dalam keterangannya hari ini harusnya mengatakan begini, seharusnya yang terkena kayak pasal kayak pemalsuan atau ngedit dokumen-dokumen tersebut bukan saya, tapi adalah sosok tersebut. Maksudnya gimana Pak Roy Suryo? Ini salah satu cuplikannya. Dia harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Oke lah. Jadi penjelasannya aku yakin kalian sudah paham ya, karena ini sudah berkali-kali disampaikan dari Pak Roy Suryo.
Ya, secara logika memang kita kan simpel ya. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa udah sih Pak Jokowi kalau memang ijazahnya itu ada, mbok ditunjukkan aja beres. Jadi kan selesai begitu. Cuman kita juga sudah mendengarkan klarifikasi dari timnya Pak Jokowi ya, baik beliaunya sendiri ataupun juga kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa iya, saya akan tunjukkan ijazah saya, tapi yang boleh minta adalah pengadilan. Bahkan pernah juga kok Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke sejumlah wartawan di kediamannya di Solo, tetapi dengan syarat tidak boleh direkam, cuma ditunjukkan aja. Nah, kalau aku lihat dari polanya ini, sepertinya Pak Jokowi juga kayak ada rasa sakit hati ya sama timnya Roy Suryo CS ini, makanya Pak Jokowi kayak pengen menyerang balik. Nah, bingung nih, ini di sisi lain Pak Mahfud MD juga aku lihat sosok yang juga banyak di nanti komentarnya terkait dengan kasus ini, beliau pun tidak mengatakan dengan tegas lebih mendukung Roy Suryo CS atau lebih mendukung Pak Jokowi. Beliau ini berada di tengah-tengah yang mengatakan bahwa dibiarkan prosesnya secara pengadilan saja. Bahkan kalau menurut Pak Mahfud ya, aku kutip di sini bahwa beliau bilang kalau menurut saya sih udahlah damai-damai aja. Tapi ya udahlah terserah mereka juga karena ini adalah delik aduan. Jadi ya sudahlah kalau yang mau melaporkan. Nah, aku melihat di sini adalah sebenarnya gini ya, Pak Mahfud itu melihat bahwa sebenarnya ijazah itu kayak penting nggak penting gitu loh. Cuman karena kita sudah memahami Roy Suryo CS, Rismon Sianipar, dari beberapa statementnya, mereka punya tujuan yang lebih besar, bukan sekedar ijazah-ijazah doang. Tetapi seperti dikatakan di awal tadi bahwa ini adalah salah satu cara perjuangan mereka untuk menghentikan yang namanya dinastinya Jokowi katanya. Rismon bilang juga cukup pedas ya di statementnya hari ini. Hanya orang gila dan penipu saja yang bisa lupa dosen pembimbing skripsinya. Ini berkait dengan isu Pak Kasmujo yang memang kita juga bingung nih. Kenapa kok berubah-berubah? Pak Kasmujo di keterangan terakhirnya mengatakan bahwa tahun tersebut pada saat Pak Jokowi mengaku kuliah di UGM, beliau itu statusnya masih sebagai asisten dosen. Jadi kayak baru masuk jadi dosen, jadi belum diberikan kesempatan untuk mengajar. Ini salah satu statement dari Rismon Sianipar. Widodo tahun 2017 menyatakan Pak Kasmujo, meskipun tidak eksplisit, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. 8 tahun kemudian dikoreksi menjadi hanya dosen pembimbing akademik, lalu dikoreksi lagi menjadi dosen pembimbing saja. Coba bayangkan. Dari situ saja, kalau kita... Ya, ini adalah salah satu hal yang juga data kualitatif ya, yang ngebuat kita nih bingung ya, Pak Jokowi, apakah karena kelupaan, atau seperti apa, karena sudah lama sekali, I don't know ya, bingung sih. Jadi di sisi ini tuh kita paham ya, banyak masyarakat yang terpecah menjadi dua, ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung Roy Suryo CS. Cuman, kalau secara pribadi sih aku yakin banget ya, bahwa niatnya Roy Suryo CS itu baik sebenarnya. Pengen meng-clearkan dan pengen menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang kecewa dengan Pak Jokowi. Tetapi, di sisi lain juga masyarakat yang pro dengan Pak Jokowi mengatakan begini, oke, boleh aja kita kecewa sama Pak Jokowi gitu, dengan kepemimpinan dan berbagai macam isu pro kontranya. Tetapi kan bukan berarti kita harus mengada-ada membuat fitnah bahwa ijazahnya itu adalah palsu. Ya sudah, kembali lagi ke awal tadi, ya Pak Mahfud pun juga sebagai sosok yang biasanya sangat vokal, bisa serta-merta mengatakan A, B, C, atau D, tapi sekarang sepertinya berada di tengah-tengah. Bahkan ada pemberitaan berita hoax yang mengindikasikan bahwa Pak Mahfud itu mendukung Pak Jokowi, tapi tiba-tiba mengklarifikasi itu tidak benar begitu. Jadi aku melihat kayak ada sesuatu hal yang sifatnya ragu. Well, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Secara pribadi pun juga aku masih agak ragu teman-teman. Apakah ini asli ataukah ini palsu? Dan biarlah pembuktian nanti dalam persidangan, karena Roy Suryo pun beberapa kali mengatakan bahwa inilah yang saya nantikan gitu loh. Saya akan membuktikan di dalam persidangan. Dr. Tifa pun juga menambahkan dalam statementnya hari ini, kami itu sebenarnya mau berencana ke Singapura, teman-teman, katanya, untuk melanjutkan penelitian kami terkait dengan dugaan ijazah palsunya Gibran, Wakil Presiden Indonesia saat ini. Tetapi kami ditetapkan sebagai tersangka agar kami itu dicekal, agar kami tidak melanjutkan penelitian ini untuk mengamankan dia. Bahkan juga Roy Suryo sempat berkunjung ke Australia dan melakukan sejumlah kunjungan
katanya ke tempat lembaga-lembaga yang mengeluarkan kayak ijazah yang diduga bahwa Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di sana. Apakah itu benar atau tidak? Sepertinya ya udah kelihatan polanya. Tujuan mereka ini bukanlah sekedar pengen mencari tahu kebenaran ijazah asli atau tidak, tetapi adalah cara untuk membuat tim yang kontra dengan Pak Jokowi tidak mau melihat kayak dinasti Jokowi. Oke, hatiku terpecah menjadi dua. Mana yang akan aku pilih? Kita lihat nanti perkembangannya, karena kita hanya mengulas teman-teman, dan kita akan berfokus pada kebenaran mana yang lebih masuk akal, mana yang kira-kira mendekati fakta yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.